Indonesia Jaya, Indonesia Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Selamat siang Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Bapak Ibu semua, alhamdulillah kita siang ini dalam keadaan sehat, ada kesempatan, ada kemampuan, kekuatan untuk mengikuti tugas kita, melaksanakan tugas kita, mengikuti kegiatan Latsar CPNS periode pertama angkatan 4 ya, kelompok 4. Tentu keadaan ini, nikmat ini marilah kita syukuri dengan ucapan bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Salat salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan limpahan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita berada di penghujung, bukan penghujung pelatihan ya, tetapi penghujung agenda 2. Karena proses ini masih harus Bapak Ibu ikuti sampai bulan September nanti ya. Jadi di bulan Juli Bapak Ibu mendapatkan penguatan melalui agenda 1, agenda 2, agenda 3, agenda 4. Kemudian di bulan Agustus nanti saatnya untuk aktualisasi dan di bulan September nanti melaporkan aktualisasi yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menyemangati kita hari ini kan jam-jam kritis ya. Bapak Ibu sudah dahar, makan. Biasanya itu kalau jam kritis ini hawanya ngantuk ya, ngantuk. Oh ya, untuk sesi ini silakan Bapak Ibu boleh minum ya. Boleh menyediakan air minum untuk menjaga hidrasi tubuh, jangan sampai dehidrasi. Tapi kalau makan nanti dulu ya, makan itu dulu. Nah, untuk menyemangati kita hari ini, kami undang Bapak Ibu untuk mendengarkan Mars Kementerian Agama dengan senang dan bangga kita sebagai bagian dari Kementerian Agama. Jadi lagu versi Mars ini ada 2, ada versi panjang dan versi pendek Bapak Ibu. Ada versi panjang dan versi pendek. Untuk yang terbaru ini panjang dan yang biasa dipublish itu ada versi pendek, versi 2 menit. Kita simak ya lagu dengan riang, gembira dan bangga. Saya share dulu. Kementerian Agama Republik Apakah sudah tampil? BLC Pak yang tampil. Oh, belum ya. Saya ulang. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Oke. Ampun. Bapak.
Layani umat, membangun bangsa, ikhlas beramal, jadi semboyan. Layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Indonesia jaya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu mendengar Mars Kementerian Agama? Semangat. 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 Semangat Apalagi? nasionalismenya tambah. Nasionalisme tambah. Apalagi? Terharu malah. Terharu. Haru tetapi ada semangat yang membara. Ya. Baru. Haru dan membara. Kalau kita lihat itu liriknya itu. Layani umat. Dengan apa? Membina, membimbing, dan mendidik. Tapi dalam melayani itu bukan komersil, bukan ingin resiprositas jual beli. Saya beri, Anda bayar enggak. Tetapi dengan khidmah. Khidmah melayani umat, membina, membimbing, dan mendidik. Ini tidak ada di kementerian yang lain selain Kementerian Agama. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi lirik ini kalau kita telaah itu disusun berdasarkan sejarah Kementerian Agama serta tugas dan fungsi Kementerian Agama. Cara melayaninya itu bukan transaksional, tetapi khidmah. Orang kalau khidmah itu berarti ya sudah layani saja, ya kan? Layani saja. Lalu cara melayaninya adalah wujudnya membina, membimbing, dan mendidik. Membina masyarakat, membimbing masyarakat, mendidik masyarakat. Kementerian Agama memiliki 2 tugas pokok, yaitu tugas keagamaan dan tugas pendidikan. Tugas keagamaan dilakukan oleh para penyuluh, penghulu, penyelenggara syariah yang ada di Kemenak itu haji. Kemudian ada juga di produk halal ya, sekarang kan masih ada ini eselonnya. Kemudian tugas mendidik ada di madrasah-madrasah, perguruan tinggi, pondok pesantren. Jadi kalau dilihat tugas banyak sekali yang ada di Kementerian Agama. Dan itu bersentuhan dengan masyarakat. Mulai dari ikatan perkawinan, melahirkan, mendidik, hingga kalian lahat. Nah, ya kan? Pernikahan. Tugas Kementerian Agama nih. Pernikahan ada di KUA, di penghulu, mencatatkan peristiwa nikah. Jadi menghalalkan yang haram ya, yang tadinya halal menjadi yang tadinya haram menjadi halal menikahkan.
Kemudian ketika lahiran, ada nggak yang penyuluh, pengguru, kalau orang tahu oh, ini pegawai Kemenak. Orang pegawai Kemenak itu dianggap bisa semua. Baca doa bisa, imam bisa. Biasanya dimintai nasihat, dimintai pertimbangan. Bu, Pak, sing apik jenenge lare kula sinten nggih? Nah, nyuwun, nyuwun dijenengi. Kemudian ketika sudah beranjak dewasa, ada anak beranjak tumbuh ya, usia playgroup TK, di Kemenak juga ada RA, ada Rodotul Atfal. Yang mendidik siapa? Guru di Kementerian Agama. Semakin tumbuh usia 7 tahun sampai usia 19 tahun, anak disekolahkan di madrasah, MI, Sanawiyah, Aliyah, yang mendidik guru Kementerian Agama, tugas Kementerian Agama. Kemudian dewasa, nikah, kemudian ketika meninggal, yang membimbing bisa jadi dari para penyuluh, bisa jadi dari para penghulu. Maka ada biasanya itu di Kemenak itu ada fasilitasi untuk melatih para pengurus jenazah, melatih para mudin-mudin. Nah, itu tugas Kementerian Agama. Jadi kita bangga menjadi bagian Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah kita masuk ke materi. Di hari Rabu kemarin Bapak Ibu mendapatkan materi 9 jam dari siapa Bapak Ibu? Dari Bu Nurul, Pak. Nurul, Pak. Betul. Apa yang sudah dibahas Bapak Ibu di pertemuan kemarin? Tentang benchmarking. Benchmarking. Jadi Benchmarking. mendiskusikan atau mereview hasil kerja kelompok ya, atau apa? Iya, betul Bapak. presentasi, Pak. Presentasi LK kelompok ya, tugas kelompok apa tugas individu? Yang kelompok. Kelompok, Pak. Kelompok. Benchmarking. Kalau tugas kelompok 1, 2, 3 atau 1, 2 saja? Semuanya, Pak. Semuanya. Tugas kelompok sampai ke poster ya, sampai ke infografis. Infografis belum, Pak. Infografis belum. Rame banget iki sinten iki. Ya. Ana sing Apunten layare. 3UA. Ya. Oke, 3UA, Pak. Oke. Jadi sudah dibahas LK kelompok, karena sudah dibahas nanti kita nggak menyentuh, tidak mengulang ya. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu, informasi penting yang perlu Bapak Ibu simpan, perlu Bapak Ibu perhatikan adalah berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita belum bisa mengakses Collabjar ya. Seharusnya sejak awal itu kita mengakses Collabjar, baik bahan tayang atau materi, kemudian tugas-tugas semua dikirim ke Collabjar. Namun karena kondisi teknis yang terhambat, kita belum bisa mengakses Collabjar. Oleh karena itu, agar nanti ketika Collabjar sudah bisa kita akses, Bapak Ibu mudah, maka semua tugas baik individu maupun kelompok Bapak Ibu simpan dalam folder tertentu di laptop Bapak Ibu. Disimpan dalam bentuk PDF ya, disimpan dalam bentuk PDF di folder laptop Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, diberi nama. Untuk tugas individu 1 diberi nama tugas individu 1 strip nama peserta. Demikian juga untuk tugas individu 2 diberi nama tugas individu 2 strip nama peserta. Kemudian untuk tugas kelompok diberi nama tugas kelompok 1 strip subkelompok A atau B. Itu ya, subkelompok A atau B kemudian nama peserta. Itu untuk format penamaan file tugas. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu selalu standby ya informasi di WAG karena barangkali ada penyesuaian waktu pembelajaran. Hal ini, penyesuaian ini semata-mata dimaksudkan
agar para peserta ini memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan tugas-tugas. Contoh nih, harusnya untuk sesi kali ini Bapak Ibu jadwalnya jam berapa? Seharusnya Jam 4, Pak. jam 4 sampai jam? Jam 6 lebih. Ya, harusnya itu ya. Nah, kita sesuaikan. Jadi yang angkatan sebelumnya kita majukan. Kemudian, maaf, kelompok sebelumnya kita majukan. Kemudian kelompok sebelum Bapak Ibu kita majukan. Dan kelompok Bapak Ibu menjadi maju. Sehingga ada waktu nanti Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas. Bayangkan kalau misalnya selesai jam 18.30. Bapak Ibu harus istirahat. Mungkin ada kegiatan apa. Belum nanti tugas individunya. Jadi kita beri kesempatan, kita sesuaikan ya, kita sesuaikan. Sehingga ini untuk memudahkan peserta juga dalam mengikuti proses pembelajaran. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, untuk berikutnya kami undang salah satu atau salah dua untuk mempresentasikan learning journal yang berupa rekaman suara melalui share screen. Kami persilahkan. Silakan berbagi hasil kerja tugas individu yang pertama. Learning journal yang pertama. Monggo. Yang berupa rekaman itu. Yang dari tugas dari jenengan itu, Pak. Iya, yang dari saya. Monggo. Pak Samsuduha ya? Ya, siapa, Pak? Ya, silakan Ada. Pak. Bentar, Pak. Jangan lupa sound-nya juga di-share, Pak. Soundnya. Ya, biar kedengaran. Ditutup dulu, nanti begitu klik share, bagian kanan atas ada sound share ya. Bagian atas Nah, jangan klik share, terus nanti bagian kanan atas di layout itu ada share sound. Baru klik share ya, baru klik share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsuduha, peserta Latsar CPNS 2025 dari Angkatan 4 Kelompok 4. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika mengikuti pembelajaran dengan metode MOOC dan sinkronus. Dalam metode pembelajaran MOOC dan sinkronus terdapat kelebihan dan kekurangannya. Untuk MOOC, kelebihannya yaitu kita bisa belajar secara fleksibel, tidak terdesak oleh waktu. Kita bisa betul-betul memahami materi dari pembelajaran tersebut. Sedangkan kekurangannya yaitu terkendala oleh sinyal yang tidak stabil, sehingga ketika kita mau membuka web tersebut menjadi kurang nyaman dan terganggu. Selanjutnya, pengalaman pembelajaran sinkronus pada Agenda 2, yaitu saya mampu memahami dan bisa mendapatkan materi yang lebih luas dan maksimal dari pengelampu. Dalam materi tentang nilai-nilai dasar ASN, saya bisa mengetahui, memahami, bahkan dan melaksanakan perwujudan perilaku insan yang berakhlak agar dapat membentuk budaya kerja yang berintegritas. Sedangkan kekurangannya yaitu hampir sama dengan MOOC, masalah jaringan internet yang kurang stabil sehingga mengganggu jalannya pembelajaran, dan juga posisi belajar yang harus menatap layar dengan duduk dalam waktu yang lama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berikutnya, silahkan. Ini yang Ya, saya silahkan. yang tugas hari Senin, Pak. Yang bagaimana, Pak? Yang sinkronus hari Senin Oh ya, tentang silakan. apa ya? Oke, Oke. silakan. Belum terdengar suaranya, Pak. Belum di share sound tadi. Tutup dulu. Stop dulu, Pak. Ya. Ya, tutup dulu, lalu share, lalu dilihat kanan atas ada layout itu, ada tulisan share sound, diklik, diconteng. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman, asal Satker KUA Tahunan Jepara, formasi penghulu ahli pertama. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas penghulu di KUA dalam orientasi akuntabel, kompeten dan harmonis. Tugas penghulu di kantor urusan agama KUA tahunan di orientasi akuntabel, penghulu bertanggung jawab atas pekerjaannya secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Antara lain adalah melaksanakan pencatatan pernikahan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, menyusun dan menyimpan dokumen pernikahan dengan tertib, memberikan informasi pelayanan kepada masyarakat dengan jujur dan terbuka, melaporkan kegiatan kepada atasan atau instansi terkait secara berkala, menghindari praktik pungli atau penyalahgunaan wewenang. Yang kedua adalah tugas penghulu di KUA dalam konteks orientasi kompeten. Penghulu harus memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidangnya. Tugas dalam orientasi kompeten ini adalah memberikan bimbingan pernikahan kepada calon pengantin, menguasai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tentang pernikahan, mampu memimpin akad nikah dengan baik secara syar'i dan administratif, kemudian mampu menggunakan teknologi dalam pelayanan administrasi seperti aplikasi SIMKA. Yang ketiga, tugas penghulu di KUA orientasi harmonis. Penghulu menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, pasangan pengantin, dan sesama pegawai. Tugasnya dalam orientasi harmonis ini adalah: 1. Menjadi teladan dalam etika, sikap, dan perilaku kepada masyarakat, menumbuhkan suasana pelayanan yang ramah, santun, dan penuh empati, menyelesaikan permasalahan atau konflik dengan bijaksana dan adil, mendorong kerukunan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial keagamaan di lingkungan sekitar. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang lain. Yang lain. Dipersilakan. Ada lagi? Monggo yang lain ada yang berbagi? Coba Ibu Wilda. Ya, Pak. Ini yang tugas 1 atau 2 nih, Pak? Boleh 1, boleh 2. Hmm. Sebentar, ini Pak Sugiharto ini memang tidak bisa tampil ya wajahnya ya. Bisa, Pak. Itu 2 perangkat, Pak. Yang baik. Oh, 2 perangkat. Oh, iya, iya. Ya. Oh. Kalau Pak Surahman juga 2 perangkat ini. Oh, sudah lihat.
Pak Sugiarto, kalau ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wilda Mufliha, peserta Latsar dari periode 1, angkatan 4, kelompok 4. Di sini saya ingin berbagi sedikit pengalaman saya dalam mengikuti Latsar. Jadi untuk Latsar kali ini kami mendapat Latsar dengan metode sinkronus melalui Zoom dan asinkronus dengan belajar mandiri. Nah, di satu sisi pembelajaran via Zoom ini sebenarnya lebih fleksibel karena bisa dilaksanakan di mana saja. Tapi ternyata ada tantangan tersendiri bagi saya karena saya dari kelompok 4. Jadi memang sering mendapat sesi Zoom yang terakhir, dan ini selesainya pun juga akhir di sore hari, kadang melebihi jam kerja saya. Kemudian dari segi materi pun saya merasa materi yang disampaikan itu terlalu cepat, jadi seolah-olah kita dikejar oleh waktu, sehingga terkadang ya memang susah bagi saya untuk mencerna dan memahami materi lebih mendalam. Belum lagi kami diberikan tugas yang lumayan banyak, baik itu tugas individu maupun tugas kelompok. Jadi saya merasa untuk kegiatan Latsar itu memang jadwalnya sangat padat sekali. Kita bahkan dituntut untuk menjadi super learner. Jadi kita harus bisa memahami materi dengan cepat, kemudian mencari sumber belajar lain secara mandiri, dan harus bisa berkoordinasi dengan anggota kelompok kita dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menumpuk. Nah, meskipun ada banyak kekhawatiran yang menghantui saya ini, tapi memang kegiatan Latsar ini menyimpan banyak sekali segi positif yang bisa saya ambil. Di antaranya, yang pertama, saya merasa mental saya ini teruji dan ditempa menjadi lebih tangguh. Karena tadi saya harus bisa mengolah waktu, kemudian saya juga harus bisa menyusun skala prioritas, dan juga saya harus bisa mengolah tekanan-tekanan yang saya hadapi. Kemudian yang kedua, kemampuan belajar mandiri dan adaptasi saya menjadi meningkat drastis. Saya harus bisa lebih proaktif dalam mencari informasi, dan saya juga harus bisa beradaptasi, terutama dalam menggunakan metode pembelajaran yang serba digital. Yang terakhir, yang ketiga, jaringan dan kolaborasi saya meluas, ya, karena kita dibagi dalam beberapa kelompok, jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan rekan kerja kita di satker lain. Ternyata ini memperluas relasi saya, jadi teman saya semakin banyak, support sistem baru saya juga semakin banyak, dan ini merupakan pengalaman berharga karena di sini kami bisa saling berbagi ilmu, saling menyemangati, dan kita juga bisa bekerja sama untuk bisa mencapai tujuan bersama kita. Nah, itu tadi beberapa pengalaman berharga saya dalam mengikuti Latsar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih. Bu Wilda sekarang di ruang guru ya? Iya, Pak. Iya, Pak. So, dan kebanyakan ibu-ibu ya? Iya, Pak. Iya. Nah, kalau ibu-ibu sudah mode, Pripun, Pak? ya sudah mode 20.000 kata ya sudah kayak gitu. Ya rame ya. Iya, Sama Pak. lah Mohon di maaf. tempat kami juga sama. Jadi kalau nggak ada ibu-ibu itu rasanya sepi. Ya Pak ya. Maka gini Bu, saya itu kalau istri saya diam itu saya khawatir. Jangan-jangan saya salah apa ini. Ini sudah nikah semua ya? Ada yang belum nikah? Saya Belum, belum, Pak. Pak. Oh, Pak belum. penghulunya belum nikah, Pak. Aduh, belum. Ya, ini bapak-bapak kalau istri jenengan itu kok diam, itu jenengan harus khawatir. Barangkali jenengan melakukan kesalahan, ya. Curhat ini Pak. Ya. Apalagi kalau ditanya jawaban istri itu terserah, itu jenengan harus betul-betul tahu apa yang diinginkan. Ini ya, harus betul-betul tahu. Pokoknya kita yang salah lah Pak ya. Kita yang salah. Kata apa hipnoterapis ya itu ya. Siapa Aisyah Dahlan itu. Wanita itu dalam satu hari itu minimal 20.000 kata. Harus keluar ya, harus keluar minimal 20.000 kata. Kalau laki-laki 6.000. Laki-laki itu 6.000. Nah, kalau
sebelum sampai 20.000 kata, itu rasanya kayak ada yang tersumbat itu. Jadi harus dilepaskan, betul Bu, harus dilepaskan. Dan itu memang sudah kodrat ya, sudah fitrah seperti itu. Tapi bapak-bapak kalau yang sabar nanti akan jadi wali ya, akan jadi wali. Jadi wali bin auliyaillah. Baik, sudah cukup tiga ya, cukup tiga. Nah, Bapak Ibu tadi pengalamannya banyak sekali. Eh, Bapak Ibu menceritakan selama mengikuti pembelajaran MOOC, sinkronus dan asinkronus. Ada yang mendapatkan pembelajaran bagaimana berkoordinasi dengan lintas sektor, dengan lintas satuan kerja, lintas organisasi. Ada yang mendapatkan pembelajaran ini menjadi tantangan tersendiri untuk manajemen waktu. Nah, menurut saya ini kita bisa lebih dari itu ya. Kita bisa lebih mendapatkan pembelajaran dari itu. Bapak Ibu pernah mendengar enggak? Ada statement, pernyataan yang sinis menyindir eksistensi ASN. Pernyataannya begini. Kok akeh ngangguri? Yang pertama. Kedua, lah wong kerjane ngonconi koncone kerja. Pernah mboten mendengar seperti itu? Kira-kira maksudnya apa Bapak Ibu? Kerjane ngonconi koncone kerja. Kira-kira maksudnya apa? Banyak nganggurnya kali. Banyak nganggurnya. Nah, mengapa banyak nganggurnya? Kira-kira sebabnya apa Bapak Ibu? Mengapa banyak nganggurnya? Menunda pekerjaan, Pak. Karena Menunda pekerjaan. menunda pekerjaan. Ada lagi? Karena dia Kurang bos, Pak. aktif. Gimana Pak? Karena dia bos, yang kerja anak buahnya. Ya bos, yang kerja anak buahnya. Bosi ya, bosi. Ada lagi? Kurang aktif dan responsif, Kurang Pak. aktif dan responsif. Tidak tahu tugas jabatannya. Bapak Ibu di sini ada yang guru. Coba yang guru tunjuk jari seperti ini. Saya Yang guru. 1, 2, 3. Penyuluh, 4. Penyuluh ada berapa? Penghulu. Saya, Pak. 1, 2, 3. Kemudian yang Pak Sugiharto apa? Pak Sugiharto, Pak Yanuar Adi. Oke, saya Pak. Jenengan apa Pak? Saya penyuluh agama Islam. Penyuluh tadi saya tanya penyuluh. Penyuluh. Kemudian Pak Yanuar apa? Saya Pranata Komputer, Pak. Prakom, ya. Penyuluh, penghulu, prakom ini kalau di PNS adalah jabatan fungsional tertentu. Jabatan fungsional tertentu, tugas dan jabatannya sudah diatur oleh Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sudah diatur secara rinci tugas jabatannya. Bahkan angka kreditnya, tugas jabatan penyuluh dan angka kreditnya, tugas jabatan penghulu dan angka kreditnya, tugas jabatan guru dan angka kreditnya, itu sudah diatur. Nanti secara teknis itu diatur lagi. Kalau penghulu secara teknis diatur oleh Dirjen Bimas Islam, penyuluh diatur oleh Dirjen Bimas Islam, guru diatur oleh Kemendikbud biasanya ya. Kemudian untuk Pranata Komputer juga diatur oleh pembina teknis. Prakom, komputer itu berarti Kemeninfo. Di situ isinya apa? Uraian tugas jabatan Bapak Ibu. Sampai detail. Jumlahnya bisa sampai lebih dari 100. Apa yang harus dilakukan sebagai prakom. Tugas jabatan sebagai guru apa saja. Sebagai penyuluh apa saja. Penghulu apa saja. Angka kreditnya berapa. Itu sudah diatur.
Nah, bagi pegawai yang banyak nganggurnya itu karena tidak memahami tugas jabatan. Yang pertama. Yang kedua karena tidak inovatif, tidak responsif, tidak aktif seperti tadi yang disinggung oleh Pak Yasrul Amri tadi. Sehingga tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tidak inovatif, tidak aktif, tidak ada inisiasi. Nah, pembelajaran yang Bapak Ibu alami sekarang, baik MOOC, sinkronus, asinkronus, itu ibaratnya seperti ini. Bapak Ibu disediakan bahan modul, modul. Disediakan waktu selama 10 jam di hari Senin, hari Selasa. Asinkronusnya ada tugas. Meskipun kalau tugasnya dikerjakan itu nggak butuh waktu lama. Nah, selama waktu itu Bapak Ibu diberi kesempatan untuk aktif, untuk inisiatif, inovatif, mengembangkan 3 aspek. Apa saja? Pengetahuan. Bapak Ibu dapat mengembangkan pengetahuan melalui modul. Kemudian dikonfirmasi pengetahuan Bapak Ibu pada saat sinkronus. Kemudian dari pengetahuan itu, Bapak Ibu implementasikan dalam tugas jabatan. Sehingga muncul keterampilan baru. Maka keterampilannya akan bertambah. Setelah pengetahuan, keterampilan bertambah. Kemudian yang ketiga, di dalam modul diajari ada namanya kode etik sebagai ASN. ASN harus seperti ini, ASN tidak boleh begini. Itu namanya sikap mental. Jadi di dalam pelatihan yang Bapak Ibu alami, ada 3 aspek yang harus berkembang, yang ingin ditingkatkan. Pertama, pengetahuan, keterampilan, ketiga, sikap mental. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, knowledge, skill, dan attitude. Attitude. 3 ini. Maka kalau misalnya tidak proaktif, orangnya tidak proaktif, tidak inisiatif, nggak akan berkembang. Nggak akan berkembang, dan ya berhenti di situ. Bekerja harus nunggu perintah. Bekerja harus nunggu instruksi. Padahal banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan diri. Karena pengembangan diri itu adalah tuntutan kebutuhan. Misal nih, nanti suatu saat Bapak Ibu mungkin akan mengalami, waduh kok kosong wis rampung kabeh ya gawean ya. Manfaatkan untuk mengembangkan diri, ikuti webinar, ikuti pelatihan online. Karena kan banyak nih pelatihan online, ikuti itu. Saya juga pernah mengikuti pelatihan di BPS, Badan Pusat Statistik. Saya pernah mengikuti pelatihan di Kementerian Keuangan tentang keuangan haji. Nah, sehingga wawasan kita bertambah. Apalagi Kementerian kita ASN Kementerian Agama ketika ditanya tentang dan haji itu untuk apa saja sih? Dan haji itu pengelolanya bagaimana? Kita bisa memberikan wawasan kepada masyarakat. Sebab apa Bapak Ibu? Kita tidak bisa menghindar ya bahwa di media massa, di media sosial itu semua informasi, baik itu informasi valid atau tidak valid atau hoax itu berkembang. Maka kita harus mengambil peran di situ. Kita mengambil peran, apa peran kita? Memperbanyak postingan-postingan yang mendidik, yang mengedukasi masyarakat. Memberikan postingan yang informatif, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, untuk memberikan informasi yang edukatif, yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu itu bisa kita dapatkan jika kita memiliki pengetahuan, memiliki wawasan yang luas. Nah, cara untuk mendapatkan wawasan yang luas itu mengikuti pengembangan kompetensi. Untuk mengikuti pengembangan kompetensi, variannya banyak. Bisa berupa pelatihan, bisa berupa webinar, bisa berupa micro learning, pembelajaran kecil itu secara online, bisa berupa short course, kursus singkat. Sehingga
dengan inisiasi proaktif untuk mengembangkan diri itu tidak ada istilahnya nganggur, tidak ada istilahnya kosong. Maka itu yang bisa kita lakukan agar pernyataan-pernyataan sinis itu bisa diminimalisasi, bisa kita jawab. Saya pernah Bapak Ibu, selama 3 bulan itu tidak ada jam mengajar. Karena anggaran. Dulu tahun 2017. Padahal di antara tugas WI itu adalah Dikjartih. Saya sampaikan kepada pimpinan atasan langsung saya, kondisi begini Pak. Namun selama masa itu saya tidak ingin menyalahkan keadaan Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Di antara tugas jabatan Widya Iswara adalah pengembangan kompetensi. Salah satu bentuk pengembangan kompetensi adalah membuat karya ilmiah. Saya membuat karya ilmiah ada sampai 3 dalam 3 bulan. Saya buat karya ilmiah, saya kirim ke jurnal, di beberapa jurnal, kemudian diterima jurnal saya, artikel saya. Lalu manfaatnya apa? Setelah jurnal terbit, artikel saya dimuat, saya kirim untuk usulan angka kredit dan diterima full. Dengan begitu kemudian saya usulkan untuk angka kredit saya untuk kenaikan pangkat terpenuhi. Pangkat jabatan saya bisa naik. Jadi kita harus kreatif, inovatif, proaktif. Melakukan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan tugas kita. Tugas jabatan kita. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa tadi proses pembelajaran secara asinkronus, sinkronus, sesungguhnya bisa kita manfaatkan juga untuk pengembangan kompetensi diri. Ya, bisa untuk pengembangan kompetensi diri. Bapak Ibu beruntung ini. Kalau pelatihan sebelum tahun 2019 itu polanya klasikal. Peserta harus datang ke sini. Di Balai Diklat itu tidak hitungan 10 hari, 11 hari enggak, tapi bisa sampai 23 hari, 19 hari, 23 hari. Di sini Bapak Ibu di Balai Diklat itu dulu digembleng. Jadi bangun subuh harus sudah bangun, nanti ada presensi pagi. Sampai jam 5. Nanti setelah jam 5 Bapak Ibu mengikuti pembinaan mental, fisik dan disiplin. Dari jam 5 sampai jam 6. Nanti dari jam 6, Bapak Ibu persiapan nih, sarapan, kemudian jam 7:30 apel pagi, kemudian masuk kelas. Seperti itu terus di sini. Kadang sampai malam tugas sampai malam. Jadi klasikal itu modelnya seperti itu. Belum nanti di akhir sesi itu nanti ada ujian. Ada ujian akhir itu ya, kemudian ada tes BTAKI, tes baca tulis Al-Quran. Nah ini mumpung di sini ya Bapak Ibu, bagi yang belum lancar, terus lakukan peningkatan kemampuan baca Al-Quran. Karena nanti biasanya akan ada tes ya, untuk dicek kemampuan baca Al-Qurannya, baca doanya. Karena bagaimanapun juga orang Kementerian Agama itu nanti biasanya kalau sudah di masyarakat diminta baca doa atau imam sholat, kita harus siap ya, harus siap. Nah, Bapak Ibu, itu yang hikmah pembelajaran yang bisa kita ambil selama MOOC, e-learning, baik sinkronus maupun asinkronus. Yaitu apa Bapak Ibu? Proaktif, inisiatif, inovatif dalam mengembangkan potensi diri, mengembangkan diri melalui kegiatan-kegiatan yang produktif, yang sesuai dengan tugas jabatan kita. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini ada yang perlu dikonfirmasi? Kalau tidak ada, saya ingin masuk ke menguatkan lagi ya, menguatkan
mengenai berakhlak ya. Bapak Ibu sudah baca bahan tayangnya? Sudah unduh bahan tayang yang Sampun Bapak. Oke. Menurut Bapak Ibu bagaimana ini? Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu, bahan tayang ini sangat membantu ya. Kita memahami berakhlak ya, berorientasi layanan, akuntabel dan seterusnya melalui 3 dimensi ini. Melalui 3 dimensi kata kunci, kalimat afirmatif dan kode etik. Ini memudahkan sekali. Kata kunci, kalimat afirmasi dan kode etik. Nah, ketiga dimensi ini Bapak Ibu, itu kalau kita elaborasi setiap kata, setiap kalimat itu bisa membantu kita menyusun metrik ya, menyusun metrik keterkaitan pemaknaan dan akhlak di rancangan aktualisasi. Misal nih, kalau guru ini, guru untuk mengimplementasikan orientasi layanan misalnya, membuat modul ajar yang mudah dipahami oleh siswa dan diterapkan dalam pembelajaran sehingga meningkatkan hasil belajar. Berarti ada kata kunci apa tadi? Kualitas, memenuhi kebutuhan, dan kepuasan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini adalah orang tua. Kalau siswa nilainya bagus, hasil belajarnya bagus, maka akan puas. Jadi mengelaborasi 3 dimensi ini, kata kunci, kalimat afirmasi, kode etik, itu bisa kita gunakan untuk menyusun keterkaitan pemaknaan berakhlak. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Halo? Bisa dipahami. Bisa ya. Nah, ini contoh nih. Ini punya Pak Reno mungkin ya. Nah. Misalnya ini kompetensi. Kompeten kata kuncinya apa kemarin? Kinerja terbaik, Pak. Kinerja terbaik. Kemudian Sukses. Sukses. Keberhasilan. Keberhasilan, learning learning agility. agility, Nah, ahli kemudian bidangnya. kode etiknya. Kode etiknya Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Membantu orang lain belajar. Nah, membantu orang lain belajar itu bagian untuk meningkatkan kompetensi, ya tak? Membimbing mahasiswa, kemudian apalagi? Ya pelatihan itu juga termasuk bagian dari peningkatan kompetensi. Tuh. Jadi menggunakan kata kunci tadi bisa kita gunakan untuk menyusun pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak. Oke, nah Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan nih. Nanti pada saat coaching itu bagaimana? Nah, nanti coach itu bisa jadi akan memberi masukan di bagian kegiatan, tahapan, dan pemaknaan ini. Sedangkan untuk core isunya itu Bapak Ibu sudah atas persetujuan dari mentor sehingga coach tinggal jalan saja gitu. Tentunya kan Bapak Ibu ketika milih core isu kan sudah konsultasi dengan mentor, dengan atasan langsung? Sudah. Nah, sudah. Jadi kalau sudah, nanti sampaikan ke coach. Tentunya coach akan memahami bahwa core isu ini dipilih atas dasar masukan dari mentor. Nah, yang perlu Bapak Ibu pahami, ketika menentukan core isu, pastikan bahwa core isu itu bisa Bapak Ibu selesaikan dalam waktu 1 bulan. Ya. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Tapi dalam 1 bulan bisa diaktualisasikan. Ya. Tuh.
nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Kemudian disarankan Bapak Ibu tidak membuat satu kegiatan atau core isu yang di situ merupakan eh, atau ada otoritas dan kewenangan. Misal nih, penambahan pegawai. Penambahan pegawai itu otoritasnya siapa? Otoritasnya Kanwil pusat, ya. Jadi nggak jangan mengambil itu. Misalnya lagi membuat SOP, yang bisa membuat SOP, yang mengesahkan SOP adalah pejabat eselon. Saya saja nggak bisa mengesahkan SOP. Saya nggak bisa. Tetapi kalau misalnya saya masuk sebagai tim penyusunan SOP bisa. Tapi yang membuat, yang mengesahkan adalah pejabat eselon. Itu ya. Jadi kalau hindari yang sifatnya itu kewenangan-kewenangan, karena kalau kewenangan itu bukan bagian kita. Kalau kewenangan itu eselon atau struktural. Itu sedikit ya masukan dari saya terkait dengan metrik rancangan aktualisasi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sampai di sini ada yang perlu diklarifikasi? Ada yang perlu diklarifikasi Bapak Ibu? Tidak ada, Pak. Cukup ya. Kita lanjut Bapak Ibu, kami undang Bapak Ibu untuk mendiskusikan diskusi kelompok ya, menganalisis video. Menganalisis video nanti dibagi menjadi dua kelompok seperti kemarin, ada kelompok A dan kelompok B. Apa saja core value ASN yang tercermin dalam video di bawah ini? Kelompok 4A nanti menelaah video yang atas. Kelompok 4B video yang bawah. Nah, caranya Bapak Ibu nanti untuk kelompok 4A dan 4B ini kan ada breakout room ya. Silakan yang kelompok 4A tetap di sini. Kemudian yang kelompok 4B nanti masuk join ke kelompok 1 di breakout room. Nanti kelompok 4B masuk ke kelompok 1. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu ya? Oke, bisa Iya, Bapak. Bapak. Nah, untuk videonya saya kopikan, silakan dibuka melalui chat. Saya masukkan ke chat. Untuk kelompok 4A. Berikutnya untuk kelompok 4B. Oke, silakan. Dan diskusi 10 menit ya. Kurang lebih 10 menit. 10 sampai 15 menit. Kemudian nanti kembali ke ruang utama ini. Silakan kelompok 4B bisa masuk ke room kelompok 1. Monggo.
Ya, silakan diskusi ya. Di sini ada yang ini kan, ada yang co-host toh, bisa berbagi video. Bisa semua ya, bisa share video ya. Monggo dipimpin oleh koordinator kelompok. Cek. Suaraku masuk nggak? Share screen. Siapa yang share screen Mbak Surya? Enggak, aku tadi udah buka. Layanan Prima KUA Plupo. Iya, KUA Plupo nih. Saya kedengeran nggak teman-teman? Dengar aman. Waalaikumsalam. Monggo kita. Saking pundi niki? Kalau saking Karawaru, Pak. Nggih. Kalau tegas kedap nggih. Kalau sulikan dengan kalau kepala. Mohon maaf Bu, ini yang satu saya ambil karena untuk arsip data negara. Jadi sudah nama asman dari Pak Kepala, semoga bermanfaat untuk kita. Ini administrasinya pinter? Buatan itu mesti nanti. Oh, jika terus ya Pak. Kami-kami. Monggo. Monggo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Bagi badan apa? Rekomendasi. Custom tahu aku nih. Manor. Oh, siap ya. Ini Bu, rekomendasi custom tahu tanah. Siap ya. Menika Mas. Ampun. Nasi berapa, Bu? Boten, Mas. Menika gratis. Nggih. Ampun, nanti semua. Nggih. Salam. Ayo, Dek, cepat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo. Ambil. 36,2 monggo ya.
Bagian apa Bu? Tanggal 3 besok. Tanggal berapa? 30 Desember. Janji ya, berapa? Ya juga karena dinarak lagi. Sing apa Pak nggih? Nggih. Niki nikahe jika Pak. Menika sampun cekap, gua niki tanda tangani. Jadi kalau kita sama cekap sehingga nunggu hari Hamin Jibet yang dinten Minggu tanggal 30 Desember 2020 wanci jam 8 pagi. Itu Pak nggih? Nggih. Dia mencari sakinah, mawaddah, warahmah. Terima kasih dan mohon maaf. Mudah-mudahan berbahagia selama-lamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar KUA Kecamatan Rukoh mengucapkan Selamat Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75. Semoga Indonesia rukun. KUA Rukoh. Yes. Gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Bisa diterima. Bisa. Cuma pelayanannya apa aja ya? Rapak Canin, pembinaan Cantin. Lokalisir Mbak Sun. Pelayanan yang muncul tadi ada legalisir yang pertama ya. Terus apa Mbak Sur? Binaan Cantin, Rapak Cantin. Ada pengajuan nikah gitu ya. Ya. Nggak ada Mbak Sur. Pemberian layanan tadi kalau menurut aku cerminannya dia ramah banget loh. Ramah, cepat juga. Jadi kalau yang pertama tadi berorientasi pelayanan masuk tuh dari 4 pelayanan itu kan tadi ada salam di awal, ada salam. Jadi kalau dari panduan perilaku kode etiknya itu pencerminan dari berorientasi pelayanannya. Ya kan ada ramah, cekatan, sapa, solutif itu kan, betul. Sapa, senyum, mempersilahkan duduk, menanyakan keperluan. Itu Itu cerminan berarti dari panduan orientasi perilakunya yang ada di pelayanan video ya. itu. Ya, itu berorientasi pelayanan.
Terus saya lihat juga kayak akuntabel ya, mau legalisir, mau apa itu diajukan, diperiksa, ditandatangani. Jadi surat-surat yang masuk, yang keluar itu istilahnya sudah diperiksa secara teliti seperti itu. Transparan juga antara tadi kan ada yang bilang pelayanannya gratis gitu kan. Itu kan juga Oh ya, termasuk berarti itu program ya masuknya gratis itu di kan. apa ya, Mbak ya? Nilai yang apa ya? Kalau Kalau nggak menerima pungli itu, yang transparan itu kemarin apa ya? pas berarti apa akuntabel juga? Apa coba? Kalau berakhlak dia masuknya apa? Kalau tidak menerima pungli. Akuntabel. Akuntabel Reno? bisa, loyal juga bisa. Oh, nggih, loyal nggih. Ya. Kalau harmonis masuk enggak itu? Kalau harmonis kayaknya tadi ada sinergi sama warga yang masuk. Kunci Calon transparan ada pengantin di, ya. kunci transparan ada di akuntabel sih. Oh, berarti dia masuk akuntabel nggih? Ya, kata kuncinya ada di situ. Ya. Kalau yang Untuk yang harmonis tadi ditunjukkan tuh dia menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, baik itu ibu-ibu maupun tadi remaja yang baru menikah, atau juga laki-laki maupun perempuan seperti itu. oh ini Pak penghulunya masuk di kelompok satu semua ya. Di sini nggak ada penghulunya. Makanya mau apa programnya tadi gitu. Iya betul, ini penghulunya menghilang dari kita semua nih. Enggak ada Kalau Pak. kompeten tadi terkait ini sih kalau menurutku tadi kan ada yang ngasih pengarahan apa Oh iya, cantiin itu kan sendiri-sendiri gitu loh, Cantin. sesuai dengan ahli sesuai di bidangnya gitu loh. Itu yang ada yang menentukan kompetennya. ada yang mencatat nggak ini? Mbak Sur catatlah Mbak Sur dari awal Mbak Sur. Berarti berorientasi Kinerja terbaik, kompeten Ya, masuk, kompeten. ahli di bidangnya sih ya. Tadi kan sendiri yang bagian legalisir sendiri, ada yang Ini dan ahli pelayanan sesuai keahlian bidang masing-masing. Seperti penyuluh nih ya. Terus ada apa lagi tadi? Legalisir. tadi kalau penyuluh tadi yang bicara untuk menjadi keluarga yang sakinah mawadah itu penyuluh kan ya. Kalau yang meriksa tadi penghulunya kan ya, ada 2 orang kan tadi. Ya Untuk kan penghulunya ya. Pembinaan. Penghulunya. Ayo guys. Itu yang apa itu? Sudah 3 ya. Berorientasi pelayanan udah, akuntabel udah, terus kompetennya udah ya. Dan harmonis tadi udah harmonis. Oh, harmonis Pak Reno tadi ya. Harmonis Pak Reno. Harmonis apa Pak? Coba Pak Reno nih di. Itu tadi lo melayani dengan baik, apapun latar belakangnya. Tadi ada remaja, ada ibu-ibu, bapak-bapak. Oh, ya. Latar belakang. Ya, termasuk kode etiknya juga suka menolong orang lain itu juga masuk itu. Harmonis ya? Ya, itu harmonis itu. Terus bentar. Apa Pak Sugi? Loyal. Adaptif tadi juga ada. Dan Adaptif itu tercermin ketika itu kan pas COVID ya. Jadi kan iya. menyesuaikan kondisi. Itu kata kuncinya juga ada kok masuk. Antusias terhadap perubahan ya. Iya benar. Kode etiknya cara menyesuaikan diri menghadapi perubahan itu ya.
Oke, cepat oke. menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Ya, ya. Yang loyal. Oke. Loyal aku kok belum nemu Bentar. ya. Apa Mbak Soma tadi? Berarti menyesuaikan protokol kesehatan saat masa COVID, terus gimana? Kata kuncinya apa? Menyesuaikan diri. Yang itu kan adaptif kan? Adaptif. Ya, ya. Menyesuaikan diri. Kata kuncinya berarti antusias terhadap perubahan. Iya, betul. Terus yang tidak menerima pungli tadi aku tabel ya. Iya, betul. Aku tabel. Dia menyampaikan secara transparan kalau pelayanannya gratis kan? Secara transparan pelayanan gratis. Berarti kurang apa nih? Loyal ya berarti. Yang loyal aku kok belum ada ide nih aku yang loyal. Loyal itu berarti kan Komitmen sih, tapi komitmen dedikasi, kontribusi, Sama kata kontribusi. kuncinya. kontribusi buat Dan juga video pengabdian. video ini kan buat kontribusi apa? Oh Merayakan ya, apa tadi? hari ini hari amal bakti. Hari Dia amal juara bakti 2 loh. anak. Oh, juara 2 ya. Iya, ada di Betul. keterangannya itu. Berkontribusi dalam apa tadi? Hari amal Eventnya? bakti. Hari amal bakti. Kata kuncinya ada nggak? Kontribusi. Kontribusi nih ya, berarti tak kasih Betul, betul. kontribusi Kontribusi. dari amal bakti Kementerian Agama, guys. Iya. Juara berapa, Pak? Juara 2 dia. Masih mendapatkan. Wah, berarti pelayanan tadi ya, menyapa dengan senyum, Ramah, cepat. ramah, Kalau kata kunci. senyum, Berorientasi pelayanan. Pas terus respon ya. Dia kode etiknya ramah, cekatan. Ya, itu sih. menanyakan keperluan. Ya. Kurang yang poin apa ya? 1, 2, 3. Kolaboratif sudah. Oh, kolaboratif. Belum nih. Apa nih berarti? Wait, Kita Kata buka. kuncinya sinergi untuk hasil yang lebih tadi baik. ada Tadi kan mereka bersinergi kan. Beda, kalau di kolaboratif itu ada kata kunci yang di modul itu cuma 2, kesediaan bekerja sama sinergi untuk hasil yang lebih baik. Nah, kalau dari video Ya, itu tadi. dari 2 kata kunci ini menurut kalian nih yang mana nih? Kalau menurut aku itu Kesediaan bekerja kerjasama. sama tadi ada. Kayak tadi contohnya ketika ada satu urusan terus dilanjutkan ke urusan yang lainnya, kan itu berganti orang. Oh iya, sesuai tugas. Iya, balik lagi sesuai tugasnya ya. Artinya kan tadi ada yang tanda tangan sendiri ya, ya pasti ya. Terus yang bagian stempel sendiri gitu ya. Iya, jadi dia nggak Iya, betul egois, ya. nge-stempel, Berarti kata menerima kuncinya segala apa ini, macamnya. teman-teman? Berkolaborasi apa tadi? Kata kuncinya berarti ada di kesediaan Iya, bekerja sama. kesediaan bekerja sama. Oh. Berkesediaan bekerja sama antar unit nih ya. Berkesediaan bekerja Kelompok ini sudah ya? unit untuk Halo? Masih proses, Pak. Iya, Pak. Ini terakhir, Pak, Proses untuk penulisan. Iya. Oke. Biarkan yang kelompok 1 masuk kelas ya, masuk ke sini ya. Oke. Kelompok Oh, nggih, Pak, nggih. Kelompok maksudnya kelompok yang berapa tadi? 3B ya? 4B, maaf, Pak. 4B. Iya. Ya. Waalaikumsalam. Monggo, Mas.
Bagian apa, Pak? Sudah semua? Kelompok 4A sudah siap? Sudah, Siap Bapak. ya. Baik, kami Ye. persilakan kelompok 4A untuk mempresentasikan hasil telaah video. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya mau mewakili kelompok 4A, mau menyampaikan hasil diskusi kami tentang pengamatan berakhlak di KUA Pelupuh ya tadi. Di KUA Video Layanan Prima KUA Kecamatan Pelupuh. Dari hasil diskusi kami mengambil beberapa poin-poin tentang poin berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Jadi dari video kami mendapatkan tayangan bahwa pegawai-pegawai di KUA tersebut melakukan menyapa dengan ramah dan senyum, cepat, cekatan, menanyakan keperluan, dan mempersilahkan duduk. Itu termasuk dalam poin berorientasi pelayanan yang kami masukkan ke dalam poin berorientasi pelayanan. Kemudian kompeten, pelayanan sesuai keahlian masing-masing seperti legalisir, bagian pembinaan canin, calon nikah, kemudian ada rapak canin, pembinaan canin, kemudian penyuluh catin, oke. Calon pengantin Calon ya. pengantin, rapak cantin, pembinaan cantin, seperti legalisir, administrasi penyuluh untuk pembina, kemudian penghulu, istilahnya sudah sangat kompeten di bidangnya. Kemudian selanjutnya adalah akuntabel. Semua berkas yang dimasukkan diperiksa, diteliti, ditandatangani itu juga yang kami garis bawahi adalah mereka menekankan untuk tidak menerima pungli, ya. Jadi menyampaikan secara transparan bahwa pelayanan di KUA tersebut adalah gratis, itu kami masukkan di poin akuntabel. Kemudian harmonis, melayani masyarakat dengan baik, apapun latar belakangnya, baik ibu-ibu, bapak-bapak, itu dilayani secara baik. Kemudian adaptif, itu kami amati itu adalah waktu COVID, nggih. Jadi KUA Pelupuh ini menyesuaikan dengan kondisi yang ada, melaksanakan protokol kesehatan karena saat itu masa COVID, dan antusias atau siap menghadapi perubahan yang terjadi. Kemudian loyal, berkontribusi dalam video tersebut. Kami masukkan dalam loyal itu karena video tersebut merupakan kontribusi Kecamatan Pelupuh dalam Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Jadi istilahnya itu bisa masuk ke poin loyal dan berhasil mendapatkan juara 2. Kemudian kolaboratif, yaitu kebersediaan bekerjasama antar unit KUA di setiap proses yang ada. Seperti itu Pak hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan dari anggota kelompok 4A? Dipersilakan. Ada tambahan? Cukup Pak, semua hasil diskusi sudah dicatat dan dibacakan oleh Bu Suri. Baik, kita aplaus dengan memberi emoticon tepuk tangan. Yeay. Berikutnya untuk kelompok 4B, dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak. Ini kita dari kelompok 4B mau mempresentasikan hasil diskusi tadi. Mungkin nanti bergantian biar sama-sama bisa menjelaskan. Untuk yang pertama ini di KUA Laihitu Barat, yaitu melaksanakan
5 budaya kerja Kemenak, yaitu integritas, profesionalitas, inovasi, tanggung jawab, dan keteladanan. Dalam video tersebut menjelaskan bagaimana seseorang ketika mau mendaftarkan nikah, step-stepnya, langkah-langkahnya yaitu dari mendaftar, terus diperiksa, terus bimbingan perkawinan, dan yang terakhir yaitu pelaksanaan nikah. Dalam video tersebut tadi, dari segi berorientasi pelayanan, yaitu pegawai menerima tamu atau menerima calon pendaftar tadi dengan sopan, ramah, itu termasuk kategori dari pelayanan seorang pegawai. Ramah, terus dan membimbing ke apa namanya, ke tempat saja, maksudnya seperti ini, dia menerima calon pengantin, mendapatkan berkas yang ingin didaftarkan, setelah itu dikasih tahu, oh step-stepnya setelah ini berarti dibimbing, diupload di SIMKAH, setelah itu bimbingan dan pelaksanaan nikahan itu dikasih tahu kepada calon pengantin, stepnya dari awal, seperti itu. Untuk selanjutnya dari segi eh, akuntabel, monggo yang lain silakan. Ya Bapak, Ya, terima silakan kasih Pak Taufik. Mas Samsul. Bapak izin untuk menjelaskan nilai core value-nya dari video pelayanan nikah KUA Kecamatan Lauhito Barat ya. Poin yang kedua adalah akuntabel. Tadi di sana chattingnya itu melakukan pendaftaran nikah. Ya. Kemudian pegawai karyawannya masing-masing melakukan tugas tupoksinya masing-masing Bapak. Mulai dari front office melakukan tupoksinya sebagai front office 3S, minum sapa salam. Kemudian tupoksi Pak Kepala KUA melakukan bimbingan perkawinan, bimbing secara mandiri, dan lain sebagainya. Ada yang memasukkan aplikasi SIMKAH. Ini tugasnya masing-masing karyawan dalam hal pendaftaran pernikahan. Kemudian ada lagi jelaskan Pak Kepala KUA melakukan akad pernikahan. Ini salah satu dari poin akuntabel. Nah, begitu Bapak dari nilai akuntabel yang ada di video. Terima kasih. Untuk selanjutnya nilai core value, monggo teman-teman. Silakan. Kelompok 4B. Monggo. Izin ya Pak, menambahkan sedikit untuk yang akuntabel. Akuntabel nggih tadi nggih. Ya. Itu tanggung jawab sama ada transparansi Pak. Jadi tadi dikatakan kalau di slide itu, di video itu ditunjukkan kalau pengantin nanti bisa menyetor uang pendaftaran ke kantor pos atau bank terdekat. Nah, ini menunjukkan adanya transparansi dari pihak KUA gitu. Kemudian kalau dari kompeten itu tadi dari masing-masing pegawai sudah menjalankan tugasnya secara profesional sesuai tupoksi masing-masing. Bagian pencatatan tadi di bagian mana, kemudian bimbingan, kemudian di bagian akad seperti itu. Itu mungkin sedikit dari saya, Pak. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan teman-teman saya. Silakan teman-teman saya. Iya, Pak. Selanjutnya saya Yanwaradi, Pak. Untuk dari segi harmonis, kita melihat dari video tersebut, dari awal hingga akhir itu kan dari Jatin mendaftarkan pelayanan hingga pada akhirnya di titik terakhir Jatin melakukan akad nikah yang dilakukan oleh penghulu. Artinya ketika mendaftar itu kan ada proses alurnya ya Pak, dari mendaftar kemudian didaftarkan ke SIMKAH, kemudian mendapat bimbingan oleh kepala KUA, kemudian setelah bimbingan kepada
kepala KUA mungkin dilaksanakan akad nikah. Nah, alur-alur tersebut kan ada pegawainya sendiri-sendiri. Jadi apabila tersebut lancar, artinya ada keharmonisan di antara masing-masing pegawai, Pak. Jadi eh, prosesnya berjalan dengan lancar dan tidak ada menunggu, artinya tidak ada penundaan. Dan juga untuk pelayanan juga harmonis itu melayani semua kalangan masyarakat dilayani dengan baik. Jadi tidak ada komplain-komplain gitu, Pak. Oke. Iya, untuk selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Monggo, silakan. Ya, Sekalian silakan. loyal, Mas. Biar saya nanti adaptif dan kolaboratif mungkin. Silakan. Monggo Pak Yasrul. Oh, masih ada 3 poin, ya. Ya. Mohon izin, Pak. Untuk poin selanjutnya yaitu loyal. Dari video yang ditayangkan dari KUA Kecamatan Laihitu juga menampilkan salah satu bentuk implementasi dari poin berakhlak, yaitu di bidang loyal, di mana dalam kata kunci loyal terdapat beberapa kata kunci, antara lain yaitu komitmen, totalitas, dan pengabdian, yang mana dalam video tersebut digambarkan dalam suatu bentuk pelayanan di mana seorang calon pengantin tadi kepala KUA itu sendiri yang memberikan bimbingan calon pengantin. Padahal saya sendiri seorang penghulu, biasanya bimbingan itu dilakukan oleh penghulu yang melakukan pemeriksaan nanti sekaligus. Pak Kepala biasanya mengakad atau mengurus dokumen penandatanganan. Maka dari video tersebut dapat dikatakan bahwa loyalitas dimiliki oleh pegawai kantor KUA itu, terutama dari segi Pak Kepala tadi. Kemudian dari segi adaptif, memiliki kata kunci inovasi dan kreatif, yang mana juga KUA itu juga sudah mengikuti perkembangan zaman, terutama dalam penginputan data SIMKA, yang mana harus sesuai dengan peraturan, sudah mulai beralih ke dunia digital, di mana data calon pengantin harus diinput dalam suatu sistem aplikasi berbasis online, dalam hal ini SIMKA, dan itu menggambarkan bahwa KUA itu juga sudah termasuk dalam penerapan nilai adaptif dalam berakhlak, terutama juga dalam hal pembayaran tadi juga ditampilkan videonya. Kemudian yang terakhir kolaboratif, dalam hal ini tidak ditampilkan video tentang kerjasama intra instansi KUA dengan instansi lain, tidak ada, namun bisa dikatakan dalam hal kerjasama antar karyawan pegawai itu sudah cukup tertib dari awal tadi. Ada yang in front office memberikan pelayanan di awal, mengarahkan secara runtut dan tertib hingga akhirnya bisa dilangsungkan pernikahan di rumah calon pengantin tadi sampai mendapatkan buku nikah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Dari kelompok 4B sudah cukup ya. Kita aplaus untuk kelompok 4B dengan sematkan emotikon tepuk tangan. Yeay. Ya, luar biasa Bapak Ibu telah berhasil menganalisis implementasi pelayanan di kantor urusan agama. Bapak Ibu silakan explore ya, menelusuri baik website maupun di YouTube implementasi layanan publik yang diselenggarakan oleh madrasah, kantor Kementerian Agama, kabupaten kota maupun perguruan tinggi agama Islam. Ya kita ya tentunya ingin tahu ya, tentunya kita lihat implementasinya di Kementerian Agama. Nah, sebagai pembanding silakan Bapak Ibu telusuri juga implementasi layanan publik di instansi pemerintah non Kementerian Agama. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkaya wawasan kita. Dan misalnya Bapak Ibu suatu waktu pergi ke instansi yang lain, mendapatkan layanan yang
baik sekali. Hal itu barangkali bisa menginspirasi untuk kita implementasikan di tempat kerja kita. Dan begini Bapak Ibu, kita ini kan menjadi penerus ya, penerus para pimpinan Kementerian Agama yang telah lalu. Artinya apa? Baik buruknya Kementerian Agama itu ada di pundak Bapak Ibu. Baik buruknya citra layanan Kementerian Agama ada di pundak Bapak Ibu. Kita tidak tahu nanti ke depan yang akan menjadi pejabat eselon siapa nih dari 10. Nah, melalui pelatihan ini Bapak Ibu, pelatihan dasar ini, semoga dapat diimplementasikan mulai dari sekarang hingga nanti suatu saat jika karir Bapak Ibu naik, ya, entah di jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang Bapak Ibu bisa mengambil kebijakan di situ. Amin. Karena kita kadang ingin mengubah kondisi ingin mengubah suasana lingkungan, kita memang harus menjadi bagian pengambil kebijakan. Kalau tidak ya percuma gitu ya. Kalau tidak ya hanya kadang menjadi usulan saja karena kita tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan. Nah, caranya bagaimana? Ya kita menjadi bagian dari pengambil kebijakan. Sekiranya kebijakan yang dari kita ketahui kita dapatkan dari instansi lain bagus, kita jadikan untuk role model bagi Satker, satuan kerja kita. Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini Bapak Ibu mumpung di awal ya, guru, penyuluh, penghulu ini kan dalam tanda kutip ini akan pejabat publik ya. Pejabat publik ini akan selalu berhadapan dengan publik, dengan orang banyak gitu. Kita bersama termasuk saya juga berhadapan dengan orang banyak. Kita latih keterampilan kita untuk public speaking. Public speaking. Kita tidak perlu enggan untuk membuat catatan-catatan. Apa yang ingin saya bicarakan kita tulis. Sampai sekarang Bapak Ibu, saya ketika ingin bicara, baik di rapat atau di apa, itu saya buat catatan. Itu untuk memandu supaya saya tidak bicara kemana-mana. Kawan-kawan di sini tahu kalau saya misalnya memimpin rapat itu cat-cet, tas-tes, nggak kemana-mana. Jadi misalnya buka rapat, saya buka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka rapat dengan bacaan basmalah misalnya. Sudah buka, langsung ke inti. Rapat beda dengan briefing. Rapat itu untuk menjaring masukan. Maka yang dominan bukan pemimpin rapat, yang dominan adalah peserta rapat. Kita tulis masukan-masukan. Nah, setelah kita mendapatkan masukan banyak, nanti masukan itu kita pilih. Kita pertimbangkan mana yang akan diambil. Beda dengan briefing. Briefing itu yang dominan adalah pemimpin rapat. Pemimpin briefing. Langkah pertama 1, 2, 3, 4, 5. Langkah kedua 1, 2, 3, 4, 5. Laksanakan. Itu namanya briefing. Nah, menjadi pemimpin rapat yang strategis itu perlu kita dalami. Karena apa? Pemimpin rapat itu bagian dari keahlian kita berbicara di depan publik. Nah, depan publik. Nah, Bapak Ibu saya hormati kembali ke tadi ya, dalam tanda kutip pejabat publik, pegawai yang sering berada di depan masyarakat. Kita perlu latih kemampuan itu. Berbicara, kemudian mantap dalam berbicara. Terlebih lagi guru nih. Kalau guru itu guru anak MI berbeda dengan anak MTS. Anak madrasah ibtidaiyah itu masih membutuhkan ekspresi ketika berbicara. Intonasi itu kadang perlu kita mainkan. Ada kalanya kita tinggi, ada kalanya kita rendah. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menarik perhatian. Nah, untuk menarik perhatian. Ketika audien itu sedang kayak tawon, bung, 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 kita mainkan intonasi. Dengan tiba-tiba keras, lalu tiba-tiba rendah. Itu bisa membuat audien itu penasaran. Oh, tadi ngomong apa? Nah, seperti itu. Tadi ngomong apa? Kok tiba-tiba keras, kok kemudian rendah? Daripada kita capek-capek. Woi, diam, dengarkan dulu sebentar. Wah. Dengan instruksi itu bisa jadi orang abai. Apa toh? Nggak begitu respect, nggak begitu respon. Tetapi dengan memainkan intonasi tinggi rendah itu bisa lebih
mendapatkan perhatian dari audiens. Waduh, yang mangapa banget. Pak Sugiarto lali nutup ya Pak ya. Ini lalare mlebu Pak. Ya. Waduh, waduh. Pak penyuluh ya. Wong engko nanti di KUA nggak boleh gitu loh Pak ya. Ya, lagi wis nungguin yang ngarep, ono catin mlebu pas lagi mangap. Waduh, piye kira-kira. Nah, ini ya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu ini pejabat publik ini perlu ya perkuat ya, perluas, perkuat, kemudian tingkatkan keterampilan, tingkatkan keterampilan. Nah, nanti kalau sudah Bapak Ibu sudah masuk atau sudah definitif akan ada banyak pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti untuk meningkatkan kemampuan public speaking. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ya untuk presentasinya. Nah, di menjelang akhir ini Bapak Ibu, setelah sekian hari Bapak Ibu mengikuti pembelajaran sinkronus asinkronus dan Bapak Ibu juga mengikuti MOOC, di agenda 2 ini kami beri kesempatan Bapak Ibu untuk menyimpulkan agenda 2, yaitu berakhlak itu berorientasi layanan, akuntabilitas, komitmen, harmoni, kemudian akuntabel, loyal, akuntabel, dan adaptif ya. Akhlak, loyal, adaptif, kolaboratif ya. Agenda 2 kami undang Bapak Ibu untuk merumuskannya, menyimpulkannya dalam 2 kata. Hanya 2 kata saja. Agenda 2 disimpulkan dalam 2 kata. Berakhlak disimpulkan dalam 2 kata. Kami beri kesempatan waktu 2 menit. 2 kata.
Bagi yang sudah silakan raise hand ya, biar nanti berurutan. Pak Reno duluan, Pak Ketua. Urut absen aja ya. Dua kata Silakan ya ini ya. raise hand pakai ini loh, pakai emoticon ini. Ya, satu, Pak Taufik sudah, Bu Shirley sudah, Bu Suri, Pak Yasrul sudah, Pak Yanwar sudah belum? Ya, pakai raise hand. Oke, terus ya, Bu Shirley kok hilang? Tadi kayaknya sudah. Ada Pak saya Pak. Raise hand. Maksudnya tadi sudah share apa sudah ini, nah gitu belum. Bu Eh, Soma, nggih, nggih. deg-degan saya kok tiba-tiba putus ini. Baik, dimulai dari Bu Shirley. Silakan dua kata untuk agenda 2. Dua kata dari saya untuk agenda 2 tentang berakhlak Pak ya. Ini saya nyantolnya ini. ASN profesional. ASN profesional. Bu Sur, Nggih. Bu Suri, Pak Subhan, mantap. Wah, berakhlak Bu, bukan saya. Ganti. Bukan saya loh. Jahat Ayo, itu jahat. ganti. Ayo. ASN bekerja dengan hati. Kebanyakan Pak. ASN Tiga bekerja dengan kata. hati. Iya, kerja dengan hati. Bekerja dengan hati. Bekerja itu dengan tangan, kaki itu bukan dengan hati. Coba dirumuskan lagi. Sekarang Pak Reno, Berakhlak hebat. berakhlak hebat. Berakhlak hebat. Berorientasi layanan, akuntabel, komitmen, harmoni, loyal, adaptif, kolaboratif adalah hebat gitu ya. Silakan Pak Yanuar. Pelajari dan implementasikan. Pelajari dan implementasikan. Pak Samsu. Masih mood. Ngomong kadung seru, ternyata rambut nih. Fondasi ASN. Berakhlak adalah pondasi ASN. Berikutnya Pak Yasrul. Masih di mute. Berakhlak adalah perfect activity, Pak. Berakhlak adalah perfect activity. Perfect Kepanjangan activity. itu Pak. Ya, adalah barang ya. Perfect activity. Akhlak adalah berarti perfect activity, gitu ya. Yeah. Oke, berikutnya Pak Taufik. Ya Pak. Beretika profesional. Beretika profesional. Etika dalam bekerja, profesional dalam melayani. Nah, 4 kata itu. Etika profesional. Beretika profesional. Artinya etika dalam bekerja, profesional dalam melayani. Oke, sip. Berikutnya Bu Wilda. Bekerja totalitas. Bekerja
totalitas tanpa istirahat gitu. Bekerja totalitas, jiwa dan raga, lahir dan batin gitu ya. Berkhidmat, melayani umat. Oke, berikutnya Pak Surahman. Masih mute, Pak. Ikhlas melayani. Ikhlas melayani. Ikhlas Kelas beramal. beramal. Jangan beramal seikhlasnya ya. Ikhlas beramal. Ikhlas melayani. Oke, berikutnya Bu Soma. Nih, saya sama persis dengan Bu Sherly, Pak. Sudah saya tulis ASN profesional. Iya, ASN kebetulan sama. profesional. Kebetulan sama ya, nggak janjian ya. Bohong itu, Berikutnya Pak. Pak Sugiarto. Konsisten dan inovatif. Konsisten dan inovatif. Konsisten dan inovatif. Berikutnya Bu Surya. Diulangi Bu Surya. Remedi apa ya? Remedi. Apa bangga melayani. Nah, bangga melayani. Menegaskan Persis. kalau ASN itu bukan hanya melayani, tapi suatu kehormatan kalau melayani masyarakat. Oke. Ini diplek dengan employer branding ya. Ya emang ASN. Pak. Iya. Modalnya berakhlak Bu ya. Kelompok 4 Gayeng. Kelompok 4 Gayeng. Pak Taufik, mantap. Ya, putus tadi Bu. Modalnya berakhlak, akhirnya bangga melayani. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, luar biasa. Agenda 2 disimulkan menjadi 2 kata. Semoga Bapak Ibu semakin mantap ya menjadi ASN di Kementerian Agama khususnya dan ASN di negara kita, pemerintah Republik Indonesia. Di akhir sesi ini ingin saya sampaikan Bapak Ibu bahwa masih ada satu tugas individu. Nah, silakan dikerjakan ya. Tugas individunya adalah Bapak Ibu membuat learning journal dalam bentuk tulisan. Membuat learning journal pembelajaran agenda 2 berakhlak. Ditulis dalam kertas A4 spasi 1,5. Huruf Arial font 11. Unik kayak Bapak. Email isinya putus-putus. Aku tidak punya berita. Mantap teman-teman. Gayeng. Ini kenapa ya jaringan di Balai Diklat putus-putus ya? Kuotanya habis Pak. Iya, kayaknya habis kuota ini itu. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Membuat learning journal dalam bentuk tulisan. Pembelajaran agenda 2. Kertas A4, spasi 1,5, huruf Arial, font 11, bentuk PDF ya, jangan lupa PDF. Bapak Ibu sudah tidak usah tanya halamannya, jumlah halaman berapa. Enggak, engko tak angel-angel ya. Sudah selesai itu Mas Jumlah Sam, sudah halaman selesai. piro. Nek tekok jumlah halaman piro tak angel-angel malah. Boten, Ada Pak. yang tanya Nah, tadi udah Pak. Boten, Pak, boten. Iya, iya. Jadi gitu, kalau nggak ada ketentuan halaman, 1 halaman boleh. Nggak ada remedi kan Pak? Nggak ada ya. Daftar. Nah, ini sudah saya tampilkan lah. Nanti kalau sudah silakan di-upload di PLC ya. Upload di PLC untuk pembelajaran hari ini ya. Kelompok angkatan 4, kelompok 4. Nah, Mas Samsu udah upload tuh Pak. wah, Rajin. seperti rajin mana. Nah, di-upload di sini nggih. Hari Ya, Kamis Pak. 17. Nah, di-upload di sini. Itu. Bapak Ibu, untuk LK Bapak Ibu sudah
kami nilai. Tinggal satu ini. Jadi kami juga menyimpan data nilai Bapak Ibu. Ketika Collabjar sudah aktif, sudah bisa kita akses, nanti tinggal memasukkan nilai Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang perlu dikonfirmasi? Ada yang perlu dikonfirmasi? Kami Insya persilahkan. Allah lulus semua kan Pak. Yang Insya tersedia Allah. Isi nilainya Pak, ada yang jeblok atau yang Masih paling panjang tinggi? yang harus Bapak Ibu lalui. Oh, Jadi tidak hanya ini ya, baru tidak hanya di agenda 2, masih ada agenda 3. Nanti di agenda 3 juga ada tugas menugas ya. Ada tugas menugas, kemudian nanti ada rancangan aktualisasi. Jadi praktis sampai hari ke berapa ini? Hari 3 hari menjelang 3 hari terakhir itu Bapak Ibu online terus. Termasuk nanti saat seminar rancangan aktualisasi juga dilakukan secara online. Kalau tidak salah itu hari Sabtu ya, kalau nggak salah di jadwal. Iya toh? itu Untuk bulan Agustus ya Pak aktualisasi. aktualisasi Agustus. Tuh. Jadi kalau tidak salah untuk rancangan aktualisasi nanti dilaksanakan hari Sabtu. Hari Waktu Sabtu besok atau secara depannya? online. Gimana Bu? Sabtu besok atau Masih depannya? ada, Oh, masih sesuai jadwal itu. Di jadwal sudah ada. Nah, nanti di 3 hari terakhir itu Bapak Ibu ke Balai Diklat. Ya, ke Balai Diklat. Untuk bertemu dengan pegawai Balai Diklat, bertemu dengan kami di Balai Diklat. Dan tahu Balai Diklat Keagamaan Semarang. Balai Diklat Keagamaan Semarang itu adalah Balai Diklat ke-6. Wilayah kerjanya Provinsi Daerah Istimewa Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semua ASN, Kementerian Agama, baik P3, baik PNS maupun P3K, itu pelatihannya di Balai Diklat Keagamaan Semarang. Bisa jadi pelatihannya ke sini, atau secara online, atau pelatihan di tempat kerja, atau di wilayah kerja. Jadi kalau yang pelatihan di wilayah kerja atau di tempat kerja, panitia dan widyaswara itu ke kabupaten. Ke kabupaten. Pelatihannya biasanya di kantor Kementerian Agama. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu, kita aplaus untuk kita semua. Ya, semoga bermanfaat ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu sukses, lancar nggih. Tidak ada kendala, semua dalam keadaan sehat. Amin. Ingat bahwa kita menjadi menjadi penerus para pendiri Kementerian Agama yang berkhidmah untuk melayani umat. Oke. Kita bangga menjadi bagian dari Kementerian Agama. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah. Kalau ada hal yang kurang jelas silakan ditanyakan secara pribadi melalui nomor WA yang sudah ada di grup angkatan atau kelompok 4, angkatan 4 ya, sudah ada di situ. Marilah kita tutup dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas Terima kasih banyak Pak maksimal. Subhan. Ya, sama-sama. Tugas dikumpulkan maksimal jam 23.59. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan. Sama-sama Ibu. Pak Subhan, apa tadi? Pak Subhan, mantap. Ya, terima kasih semuanya. Oke. Bisa. Sampai ketemu di lain kesempatan ya, di pelatihan yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya live breakout room ya. Iya Bapak. Ini Pak. Hai, kelompok 4. Alhamdulillah. Kak Subhan pakai wagu. Itu tugasnya gimana ya Mbak? Ya guys, sampai ketemu lagi besok. Ya guys. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.